Oke. Cek 1 2 3 1 1 1 dicoba tes. Sebentar ya teman-teman ya. Saya siapkan air minum dulu. Mohon maaf nih terlambat saya siaran ya. Oke. Kita balikkan kamera dulu ya. 1 2 3. Oke. Ya, selamat malam pemirsa IDIS TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama, terutama antara Islam dan Kristen. Iya. Nah seperti biasa teman-teman ya, kita akan mengadakan dialog interaktif. Kali ini temanya itu adalah pernyataan Al-Quran sendiri tentang selamat atas lahirnya anak Allah. Oh iya. Wah ini kok cetar membahana bang? Waduh siapa ini? Sebentar. Aduh. Ya teman-teman sekalian ya. Ya, sebelum kita mulai acara kita jangan lupa teman-teman untuk tap-tap layar, share, bagikan siaran ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan siaran ini ya. Jadi tap-tap layar dulu. Jangan lupa teman-teman untuk nih follow akun saya ya. Tekan tanda love warna orange ya per orang 1 teman-teman. Supaya channel kita ini direkomendasikan oleh TikTok dan ditonton oleh banyak orang. Seperti itu ya. Jangan lupa bagikan terutama kepada Ustadz Abdul Somad. Bagikan ya kepada Ustadz Abdul Somad akun resminya. Saya itu sebenarnya pengen menutup tahun 2025 ini dengan berdiskusi dengan Ustadz Abdul Somad. Tetapi dia kabur-kaburan terus. Gak berani dia diskusi dengan saya. Ada apa ini? Ya oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita akan diskusi. Silakan yang naik. Dari yang muslim-muslim dulu. Oke. Kita akan coba naikkan. Karena menurut Al-Quran ya, menurut Al-Quran bahwasanya Al-Masih Isa putra Maryam itu wajib disembah. Iya. Siapa yang ngomong begitu? Al-Quran sendiri, Muhammad. Iya. Cuman seperti yang saya bilang, orang Islam itu mereka tidak pernah membaca atau memahami Al-Quran. Mereka hanya membaca huruf Arab. Itulah yang menyebabkan mereka tidak mengerti isi Al-Quran. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Kita kasih naik ada Ukti Baluab. Ukti Baluab. Oke, silakan Ukti Baluab, nyalakan kameramu. Silakan. Halo? Golap. Ukti Baluab. Aduh, gelap ya. Oke lah, baik kita turunkan ya. Mungkin dia grogi atau ketakutan atau bagaimana gitu. Teman-teman kalau mau naik, pastikan teman-teman kalau mau naik ya, pertama-tama persiapkan diri dulu ya. Siapkan, matangkan dulu materi Anda, apa yang mau Anda omongin, apa yang mau Anda utarakan itu harus Anda siapkan dulu. Jangan naik sini terus bingung ya. Ngomong nggak bisa, nyalakan kamera bingung gitu ya. Ayo silakan, tema kita kali ini nih ya.
bahwa menurut Al-Quran bahwasanya Isa Al-Masih itu adalah anak daripada Allah dan dia wajib disembah. Yang ngomong begitu siapa? Muhammad. Oh, ya, silakan. Dan ini yang ditutup-tutupi oleh para ulama. Ya. Ini yang ditutup-tutupi oleh para ulama sehingga apa? Sehingga umat tidak tahu tentang hal ini ya. Oke, kita kasih naik ada Davin Firdaus. Ya, silakan Davin Firdaus. Nyalakan kamera Anda. Davin Firdaus? Saya ini. Gimana? Masih bingung topiknya apa. Bukan topiknya, kamera nyalakan. Saya masih bingung. Kamera nyalakan dulu, David. Silakan. Iya. Ya udah, saya itu tidak akan. Oke, turun David. Sulit sekali nih teman-teman ya. Teman-teman sekalian, saya harus ngomong lagi dan lagi nih ya. Yang mau naik, pastikan Anda itu ngerti datang ke sini itu mau ngapain ya. Gitu. Nah, teman-teman mohon maaf ya teman-teman ya karena kita baru mulai acara ini terlambat kita ya, baru memulai 8 menit kita baru memulai acara ini. Jadi teman-teman tap-tap layar terus ya, tap-tap layar dan bagikan siaran ini supaya apa? Supaya banyak orang yang menonton, banyak orang yang tahu begitu. Karena kita kalau siaran itu target kita adalah supaya banyak umat Islam yang menontonnya gitu ya. Ayo silakan yang muslim-muslim, kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Edis TV sedang siaran, jadi marilah kita berkumpul di sini untuk mendengarkan tausiah dari Edis TV. Wow. Karena tausiah hari ini temanya cetar membahana. Oh, apa temanya? Temanya adalah menurut Al-Quran itu selamat atas lahirnya anak Allah. Oh, iya. Ayo silakan. Dan kalau misalnya terbukti bahwasanya Isa anak Allah, maka umat muslim itu diwajibkan untuk menyembahnya. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Rizal 88. Oke. Rizal 88. Selamat malam Rizal 88. Halo? Ya, silakan Rizal 88 nyalakan kamera dulu. Iya bang, nggak usah lagi bahas-bahas lah agama orang lain bang. Nah, kan? Loh, bang, abang pernah dengar nggak di TV, di TikTok pernyataan ustadz-ustadz kami, contoh nih pernyataan Abdul Somad, kami tidak merayakan Natal karena ketika kami mengucapkan selamat Natal maka kami mengakui 3 hal. 1, mengakui Yesus sebagai anak Allah yang harus disembah. Subhanallah, Anda tidak mengerti itu. Anda tidak mengerti itu? Macet. Ya, di bawah sana, di bawah sana. Orang saya hanya merespon kok. Loh, saya itu hanya merespon pernyataan para ustadz.
katanya tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Padahal di dalam Al-Quran ada jelas ayatnya selamat atas lahirnya Nabi Isa. Dan siapakah Isa itu? Al-Masih itu menurut Al-Quran. Apakah dia wajib disembah jika dia anak Allah? Jelas dia wajib disembah kalau dia anak Allah. Nggak percaya. Kalau kalian tidak percaya silakan naik kemari kita diskusi itu. Oh, ya silakan. Bintang cahaya. Bintang cahaya silakan nyalakan kamera Anda. Waduh, efeknya besar banget, Bang. 1, 2, 3. Halo, Dis. oh, siap. Siapa namanya ini? Sebentar, namanya siapa teman-teman ini? Siapa namanya ini? Lupa saya. Pacarnya Yuli aja. Oh, pacarnya Yuli. Oh, ini pacarnya Yuli. Dirman. Si Dirman. Oke, Dirman. Bang Edis. Tenang, Dirman. Biar saya yang handle begini, Dirman. Ini diskusi biar saya yang handle. Tema kita ini adalah Iya. selamat atas lahirnya anak Allah. Oke. Saya mau tanya dulu. Oke. Kok Bible? Kalau Bible kamu kan nggak percaya. Di sini di mana tertulis di sini? Kalau Bible kamu kan nggak percaya. Iya. Kalau ada Yesus lahir tanggal 25 Desember menurut Bible ini, saya percaya. Tapi kalau tidak ada, ngapain aku percaya? Bukan 25-nya. Emang sekarang gitu. 25? Emang sekarang 25 Desember? Aduh, Edis. Dirman, emangnya sekarang 25 Desember? Kemarin. Ini besok tanggal 27. Sekarang saya tanya, di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Gak ada. Emangnya sekarang tanggal 25? Dalam Al-Quran dengan di Bible. Di mana tertulis? Emangnya sekarang tanggal 25? Kalau memang tidak ada, ajaran siapa yang kamu ajarkan? Tidur di bawah sana. Beli sinyal dulu. Teman-teman, di sini kita tidak membahas tanggal. Nggak ada di sini kita bahas tanggal. Mana ada di sini saya bahas tanggal? Enggak. Yang saya bahas di sini selamat. Ucapan selamat atas lahirnya Al-Masih. Itu bukan tanggalnya, memang sekarang tanggal 25. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik yang muslim nih ya. Muhammad Cakil. Oke, Muhammad Cakil. Oke. Selamat malam Muhammad Cakil. Selamat malam. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Oke, kirim. Oke, saya bantu dari sini. Oke, sudah. Kok gelap? Oke. Maskeran dia teman-teman, karena malu dilihat orang kalau dia orang muslim kayaknya. Oke, M. Cakil, saya tanya dulu, apakah Anda seorang muslim? Bukan lagi. Bukan lagi. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Tadinya Anda muslim. Iya. Tadinya Anda seorang muslim. Apa buktinya bahwa tadinya Anda seorang muslim? Ya, suruh hafalin apa kayak. Oke, coba. Cuman di sini saya Coba bacakan dulu surat ayat ayat kursi, coba. Ayat kursi. Yang pendek-pendek aja dah. Oke, yang pendek-pendek aja. Umpama surat kebanggaannya orang Islam, yaitu kaumnya Muhammad, kaum Quraisy. Apa itu? Ila fi Quraisyin ila fihim rilatasita iwa soif wal yabutu bahadal wait. Alladzi at'amahum min jungi wa amanahum min khauf. Atau surah ini, surah yang pendek lagi, surah
kutukan apa namanya, di mana paman Muhammad itu pernah pukul Muhammad dan akhirnya dikutuk oleh Muhammad dalam Al-Quran. Tabat yadaha billahi wa hadab ma'agnangan humaluhu wa makasab saya selana ronda talahabi wa mura'atuh hamalatal hatub hijitiha belum masab. Oke, ini sah. Ini mantan muslim ini. Oke. Oke, yang mau saya tanya sama Anda ini, M. Cakil. Anda berarti sudah keluar dari agama Islam. Ya, betul. Sekarang posisinya? Saya sekarang sudah Kristen dan puji Puji Tuhan Tuhan, sudah menginjil. Puji Tuhan. Dan kita banyak orang yang Oke lah. Oke lah, Pak M. Cakil, selamat. dengar ya. Aku cuma memberi tantangan sama Anda. Bisa nggak Anda nantinya itu memberi tema dalam apa namanya Anda itu mengatakan Islam itu bagaikan perangkap tikus. Bisa nggak begitu? Masuk bisa, keluar nggak bisa? Oh ya, udah pernah juga itu kita bahas. Udah pernah ya. Udah pernah. Masuk Walaupun Islam, masuk mulanya- Islam silahkan, tapi keluar dari Islam akan dibunuh gitu. Ya, Ada perangkap ayatnya. tikus. Walau mengatakan Tapi begini, "Maaf tapi begini, sama M. Cakil, ilah, begini, matan Bang. lil alamin." Begini Bang Cakil, kalau misalnya kita nanti, iya. Anda kan udah keluar dari agama Islam, terus kita ngomong tentang agama Islam. Nah, kita mirip sama Abdul Somad sama Dondita nanti. Maksudnya begini, kalau kita Iya. sesama, Anda kan udah keluar dari Islam, udah masuk Kristen. Kita sesama Kristen bahas agama Islam, itu kesannya itu subjektif. Betul nggak? Iya. Iya, jadi kita undang dulu Betul. yang Muslim lah ya, biar objektif begitu, biar kita tidak sama dengan Oke. mereka, oke? Oke. Oke, terima kasih M. Cakil ya, saya turunkan dulu M. Cakil. Oke. Ya. Bagi yang ngomong-ngomong, nyamar segala macam, naik ke sini. Ini tema jelas loh ini ya. Tema itu Al-Quran _2, selamat atas lahirnya anak Allah. Ayo silakan. Yuk. Silakan. Kalau kalian Muslim, coba naik ke sini. Bisa nggak kalian bantah saya? Karena selama ini apa yang kalian baca itu bukanlah Al-Quran. Yang kalian baca selama ini adalah huruf hijaiyah. Selama ini kalian sudah dikadalin sama ustadz kalian. Ayo silakan. Naik kemari. Tidak salah-salah ngomong saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Henry Rabani. Udah berkali-kali naik sini. Henry Rabani. Ya, selamat malam Bang Henry. Halo, selamat malam. Bang Henry ada di mana ini? Suaranya kok seperti ada di dalam air, menyelam dalam air ini gimana? Coba suaranya amankan dulu Bang Henry. Kalau naik ke sini tuh suaranya amankan dulu. Jalan nggak bisa ya? Oh, di pinggir jalan dia saudara-saudara. Bang Henry, ini tema kita kali ini itu adalah selamat atas lahirnya anak Allah menurut Al-Quran nih. Berapa deh? Ayat berapa deh? Oke, gini dulu sebelum kita mulai dulu. Seandainya Allah punya anak, Seandainya, apakah seandainya. Seandainya Allah punya anak, apakah kamu akan mengabdi atau berbakti atau beribadah kepadanya? Kalau seandainya ya kan, kalau seandainya dia punya anak, aku jadikan kawan deh. Ketawa deh. Berarti Gini, kamu gini. tidak percaya Al-Quran. Siapa bilang percaya? Aku percaya. Ya, Terima kasih Bang Darius. Henry,
Kalau misalnya saya tunjukkan ayat di dalam Al-Quran, kalau Allah punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama akan menyembah dia. Kok kamu malah jadi kawan? Dis, ini seandainya ya kan, seandainya ayat itu disamarkan. Ya, ngerokok selesai dulu ngerokokmu. Suaramu juga berisik juga, aduh. Teman-teman sekalian, begitu lancangnya umat muslim ini mengatakan demikian. Kalau Allah punya anak, menurut Al-Quran, Muhammadlah orang yang pertama akan menyembah. Gimana sih? Coba, kalau muslim naik ke sini, setidak-tidaknya, lupa saya, orang Islam gak ada yang ngerti Al-Quran. Maaf. Istighfar. Saya lupa bahwasanya tidak ada satupun orang Islam yang mengerti akan Al-Quran. Yang orang Islam mengerti adalah cara membunyikan huruf hijaiyah. Iya, lupa ya. Kita kasih naik Anok Juman. Ini kayak bahasa Aceh, tetapi mirip-mirip dengan bahasa Batak. Coba saya tebak-tebak dulu ya. Anok Juman ini kayaknya anak tani begitu ya. Coba kita katanya dulu dia. Oke, Anok Juman. Macet. Oke, baik, kita turunkan dulu. Teman-teman ya, kalau mau naik sini sinyal bagusin ya. YGM, terima kasih Bang YGM. Terima kasih. Teman-teman yang memberikan gift dan support, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kita kasih naik ada Khairil. Dikit-dikit kick. Ya saya kick lah, orang kamu saja nggak ngerti isi Al-Quran, ngapain diterusin. Kenapa saya kick? Saya bilang begini, jika Allah punya anak, apakah kamu akan menyembahnya? Dia bilang, enggak, saya akan jadikan kawan. Berarti dia tidak ngerti isi Quran. Kalau seandainya Allah punya anak, menurut Muhammadlah orang yang akan menyembah pertama kali. Gimana? Ya, Khairil Mihran Gazal. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang sudah naik ke sini. Silakan nyalakan kamera. Siap bang. Nah, silakan, Khairil, nyalakan kamera. Kita diskusi dengan baik, yuk. Ayo. Kita bongkar, kita kupas isi Al-Quran dan Bible secara ilmiah dan akademis. Saya tanya dulu Bang Khairil. Siap bang, siap. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Bang Khairil, saya tanya dulu, Anda seorang Muslim? Seorang Muslim. Kita sudah jumpa 3 kali. Oke, baik. Begini Bang Khairil. Ya. Jika Allah di dalam Al-Quran itu punya anak. Jika seandainya dia punya anak. Menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan? Ya kalau menurut Al-Quran mengatakan demikian, ini kan kata andai. Ini kan Bang Edis mengatakan kata andai. Ya seandainya itu terjadi ya kita sembah karena kata andai. Betul, baik. Ya. Oke. Jika Allah punya anak, maka seluruh umat muslim harus menyembah anak Allah tersebut. Setuju? Ya, karena itu kan kata andai. Iya, berarti Anda setuju ya? Ya, setuju. Oke, di mana ayatnya? Silakan dibacakan ayatnya. Kalau memang menurut Anda kan andaikan aja. Berarti Anda tidak tahu ayatnya? Ya enggak. Enggak Kami katakan tahu. Oke, di situ ada Al-Quran Kak? ada. Oke, coba dibuka Quran surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf.
Az-Zukhruf. Ayat 81. 81. Nah, silakan dibacakan. Tadi ya, 81. Hmm. Oke. Cool. Aku bacakan Latinnya aja ya. Oke, silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah anak itu. Betul. Ini harus kalian pegang dulu nih. Pegang nih ya. Kalau betul ya bahwa Allah itu punya anak, Tuhan yang Maha Pemurah itu punya anak, maka Muhammadlah orang yang pertama kali akan menyembah itu, dan muslim wajib ngikutin Muhammad. Setuju? Setuju? Oke, Ya, jadi setuju. tidak ada lagi bantahan ya. Ya ini kan kata andai tadi, tapi kita akan baca tafsir apa maksud ayat itu. Oke, silakan. Kita beri kesempatan muslim menjelaskan ayat Qur'annya atau memelintir isi Qur'annya. Silakan. Pada ayat-ayat yang lalu, Allah menggambarkan pengingkaran orang-orang kafir. Mereka orang-orang kafir Mekah terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada ayat ini Allah menggambarkan bantahan terhadap kepercayaan mereka bahwa Tuhan mempunyai anak. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar dan terbukti bahwa Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak seperti yang kamu duga, maka akulah orang mula-mula memuliakan anak itu. Akan tetapi ternyata apa yang mereka duga itu tidak terbukti. Oke, betul sekali. Jadi ketika Muhammad berkata kepada orang-orang Quraisy bahwa orang-orang Quraisy itu mengimani bahwa Allah itu punya anak, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat, betul? Betul, ya. Nah, makanya memang itu tidak betul. Tidak betul, tidak terbukti. Iya, tidak terbukti bahwa tidak benar bahwa Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat itu adalah anak-anak Allah. Yang anak Allah itu adalah Al-Masih. Gimana? Tenang. Nanti kita ke situ, sabar. Kita belum begitu. Kita kan sama-sama ini, kita kan namanya diskusi ini kan Betul. menurut saya, ya kan? Baik. Khairil. Tetapi yang perlu kamu ketahui bahwasanya jika seandainya Allah punya anak, maka Muhammad akan menyembah anak Allah tersebut. Betul. Baik. Tetapi itu kan kata andai. Oke, ternyata tidak terbukti. Oke, baik. Jangan diulang lagi. Sekarang bukakan surat Az-Zumar ayat yang keempat. Bentar, Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Dia tidak tahu kalau Allah itu telah mengambil anak. Tapi anak Allah itu bukan Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Apa tadi? Surat Az-Zumar ayat yang keempat. Az-Zumar ayat 4. Ya, oke. Silakan baca. Seandainya ini kan kata andai ya. Ya, oke. Ya. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. Betul, ya. Jadi kalau nih dia, dan dulu maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Oke. Kalau misalnya Allah mau mengambil anak, dia akan pilih dari salah satu ciptaannya, betul? Bukan dari ciptaannya, Bang. Coba dibaca. Seandainya Allah hendak mengambil makhluk. Baca. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang dia diciptakan. Oke. Jadi kalau seandainya pun Allah hendak mengambil anak, maka dia akan memilih dari salah satu ciptaannya, betul?
Bukan. Coba dibacakan. Seandainya Allah hendak mengambil makhluknya sebagai anak. Oke, titik, ingin ya. mengambil makhluknya. Seandainya Ya, Allah seandainya ingin Allah mengambil hendak makhluknya mengambil sebagai anak, lalu sebagai anak, pasti akan memilih yang dia kehendaki daripada yang diciptakan. oke. Dia akan memilih, betul? Ya, dia akan memilih yang dia kehendaki dari apa yang dia ciptakan. Oke, baik. Berarti seandainya Allah ingin mengambil makhluknya sebagai anak, dia akan memilih. Setuju? Ya, Oke, mantap. Pertanyaan saya, betul siapa yang memilih Maryam, Siti Maryam? A. Nah, ini- Udin, tenang. Yang memilih Siti Maryam siapa? A. Udin, B. Allah. tidak ada Siti Maryam dipilih Allah, tidak ada. Udin. Oke. Aja, Udin. Oke, tenang. Shh. Nah. Oke. Udin. Bukakan Quran surat Ali Imran ayat yang ke-42. Nah, kita membaca tafsirnya. Tenang. Siapa yang memilih? Siapa yang memilih Maryam? Tenang. Siapa yang memilih Maryam? A. Udin, B. Allah. Nah, begini, jangan dulu kita ke sana, kita selesaikan ayat ini dulu. Dengar, kita kan sudah selesai. Kalau Allah hendak mengambil, Belum selesai. kamu ini takut masuk kepada kesimpulan. Bukan. Tenang. Aku bacakan dulu. Tenang. Ayat Siapa? tadi. Gini. Nah, jangan Oke, dulu. gini saja. Kamu tidak setuju bahwa Allah telah memilih Maryam? Tidak setuju? Jangan dulu, Dis. Ku bacakan tadi apa yang kukatakan tadi itu, seandainya Allah hendak mengambil makhluk sebagai anak, pasti memilih dia yang kehendaki daripada ini. Maksudnya ayat ini, sekiranya Allah hendak mengambil anak, sebagaimana anggapan orang-orang musyrik, ya. Anggapan orang-orang musyrik, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Oke, pasti Ya. Allah akan memilih, Nah, betul? Sebentar. Bukan menuruti apa yang menjadi anggapan orang musyrik. Ya. Oke, bukan Maha suci anggapan orang dia musyrik, dari tapi segi anggapan yang Al-Quran ya. menyerupainya dia. Dialah Allah yang Oke. menyerupai dia, dan dialah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu, Maha Suci Oke, dalam ciptaan alam raya. Oke. Baik, kita pertanyaan masuk ke saya. berikutnya. oke. Siapa yang memilih Siti Maryam? B. A. Udin, B. Allah. Ya, memilih untuk apa dulu? Yang memilih untuk melahirkan anak. A. Udin, B. Allah. Siapa yang memilih Siti Maryam? Ya, Allah yang memilih. Ya kan? Berarti Allah memilih nggak? Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka Allah akan memilih, betul? Betul. Oke, dia memilih Siti Maryam nggak? Memilih Siti Maryam untuk Oke, melahirkan untuk anak. apa? Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? Untuk jualan bakso. Sebentar, tenang. Jangan dulu. Tenang. Untuk apa Allah memilih Siti Maryam? A. Untuk jualan bakso. B. Untuk melahirkan anak. Coba, jawab. Untuk melahirkan anak. Oh, untuk melahirkan anak. Untuk melahirkan anak. Oke, anak siapa? Anak dari siapa? Anak Maria. Anak yang dipilih siapa? Yang dipilih Aduh. Anak dari siapa? Siapa sumbernya? Coba begini. Apa yang memilih? Jangan. Allah Berat, memilih saudara. Maria. Dengarkan dulu. Tenang. Allah memilih. Ini Allah memilih sulit. Maria itu Sulit. Tapi Allah. Seandainya Allah ingin mengambil anak, maka dia akan memilih dari ciptaannya, betul? Iya, betul. Oke, dia memilih Maryam, betul? Memilih Maria, betul. Oke, untuk melahirkan anak dari Allah, betul? Betul. Tapi bukan anak Allah. Aduh, oke, baik. Bukan anak Allah. Sebentar. Dengar dulu. Tenang. Aku bicara dulu. Sebentar, biasa selesaikan. Tenang. Oke.
jikalau seseorang menyebabkan seorang wanita hamil, maka seseorang tersebut adalah ayah dari anak itu. Setuju atau tidak setuju? Kalau manusia, saya setuju. Oke. Siapa yang menyebabkan Maria hamil? A. Udin, B. Allah. Siapa yang menyebabkan? Menyebabkan Maria hamil bukan berarti dia bersetubuh dengan Allah. Betul, Jangan saya dulu. setuju. Saya setuju. Saya setuju bukan bersetubuh. Ya. Berarti benihnya dari Udin atau dari Allah? Benih itu dari Allah. Nah, benih dari Allah. Benihnya dari Allah. Maka Isa anak siapa? Maka Isa anak siapa? Bukan berarti. Maka Isa anak siapa? Ini si Isa anak siapa? Tidak ada anak Maria. Berat, Anak saudara. Anak Maria. Sulit. Anak Maria. Sekarang gini Bang Idis. Oke, benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Benihnya dari siapa? Aku bicara dulu. Begini, Allah menitipkan kerajaan. Sulit. Allah menitipkan benih Sudah. Intinya, Khairil, Khairil, saya mau pesan sama kamu begini, Khairil. Janganlah kamu mengeraskan hatimu. Ya, enggak. menurut ayat Al-Quran jelaslah bahwasanya Isa itu anak yang daripada Allah. Setuju? Iya. Tetapi Setuju. aku berbicara dulu, Bang. Aku mau berbicara dulu. Oh, silakan. Oke, teman-teman semua, aku berbicara itu menitipkan benih kepada rahim Maria bukan berarti Allah itu bapaknya. Tetapi memperlihatkan, dengar dulu Bang. Memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa disentuh pun laki-laki bisa hamil. Oke, baik. Bukan berarti Allah yang menghamili Maryam, bukan Bang. Oke, siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah sehingga Maryam hamil. Allah atau Udin? Yang menyebabkan Maryam hamil Allah atau Udin? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu Allah bukan? Ya Allah kekuasaan Allah. Berarti jikalau yang menyebabkan perempuan hamil adalah Allah, berarti Isa itu adalah anak Allah. Kamu mikirnya bagaimana? Saya Bang, yang menyebabkan saya ada di Sebentar. saya berarti hanya Sebentar. bapak saya. Tetapi Tenang. saya ini ciptaan Allah, bukan berarti- Sabar. Dengar dulu, Bang. Tenang dulu. Bukan berarti Khairil. saya anak Allah. Kalau kamu menyebabkan perempuan hamil, jikalau kamu menyebabkan perempuan hamil atau kamulah yang memberi benih kepada perempuan tersebut, maka kamu disebut sebagai Bapaknya. Oke. Tetapi Tenang. Dari mana datangnya benih? Dari mana datangnya benih sehingga Maryam hamil? datangnya benih itu dari kekuasaan Allah. Dari Allah, Tetapi betul. bukan Dari Allah, betul. berarti- Iya, sekarang gini. Oke, berarti sekarang gini. siapa yang menyebabkan Maryam hamil? Yang menyebabkan kekuasaan Allah yang menyebabkan dia Allah. hamil. Oke, berarti benih tersebut datang dari Allah, betul? Memang benih dari tapi bukan berarti Oke, dia itu artinya bapaknya. Allah adalah anak. Oke, Artinya Isa oke. adalah anak Oke, Allah. oke, bisa terima, oke. Berat. Sekarang gini, sekarang kita putar. Tenang. Sekarang kita putar. Jika betul bahwa Al-Masih adalah anak Allah, maka umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak, karena Al-Masih bukan anak Allah. Sebenarnya, jika Al-Masih adalah anak Allah, maka menurut Al-Quran umat muslim wajib menyembahnya, betul? Tidak. Nggak percaya Al-Quran. Oke lah, baiklah. Kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang teman-teman, orang-orang Islam itu mereka selama ini tidak pernah memahami isi Al-Quran. Yang mereka pelajari itu adalah membunyikan huruf hijaiyah. Huruf ini ketemu tanwin mati, bacanya gimana? Ah, itu senang itu muslim itu, senang.
Alif, ba, ta, sa, ja. Itu Muslim kerjanya begitu. Makanya mereka tidak mengerti isi Al-Quran. Nggak ngerti mereka isi Al-Quran. Ya, silakan. Bagi yang muslim-muslim yang belajar Al-Quran pasti tahu ini ya. Bahwa sebenarnya mata mereka akan terbuka dan Al-Quran itu sesungguhnya adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tapi umat muslim itu mereka mengeraskan isi hatinya. Nah, ya ayo silakan. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman, kita iklan dulu. Nah, ya. Jadi teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-temanku berada ya, terutama saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Bagi teman-teman yang ingin mensupport ya, teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ini, teman-teman bisa ikutan support. Nah, bisa ikutan support saya di sini ya teman-teman ya. Nah, yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih. Makasih Bang Y Gunawan, terima kasih Kak Y Gunawan ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support Edis TV di yang tertera di channel di layar tersebut ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Kalau teman-teman ada berkat Natal, teman-teman bisa support saya di situ ya. Silakan tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga ada tulisan berjalan tuh. Makasih ya Gunawan, makasih. Ada tulisan berjalan di situ, ada PayPal, ada Zelle, ya ada Bank BRI, teman-teman bisa support di situ ya. Kalian tidak perlu fanas ya. Kan udah saya bilang, kalau yang Kristen mensupport, kalau yang Muslim menonton. Nah gitu ya. Muslim-muslim nonton saja ya, tidak perlu kepanasan, apalagi kejang berjamaah. Tidak perlu. Oke, makasih Bang Toyo. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ya. Kita kasih naik ada Khalid Walid. Oke, Khalid Walid. Oke. Khalid bin Walid. Oke, selamat malam Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, selamat malam. Makasih Cimo 88, makasih. Khalid bin Walid, silakan nyalakan kamera. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Khalid bin Walid dia macet dan lemot. Pantesan masih jadi orang Islam. Oke, kita kasih naik ada Arhan Jamalulail. Oke, Arhan Jamalulail. Silakan Arhan Jamalulail, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Arhan? Bang, nggak bisa nyalain kamera, Bang. Coba gimana, Bang? Bang nggak bisa nyalakan. Oh iya, Anda masih belum bisa nyalakan kamera. Mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Bagi yang muslim-muslim, naiklah kemari dengan menggunakan akun asli ya. Naik dengan akun asli, jangan malu ya kalau Anda seorang muslim. Kalau Anda masih yakin Islam itu benar, silakan ya. Mbak Tia. Mbak Tia. Oke, Mbak Tia. Ya, halo selamat malam Mbak Tia. Halo. Macet. Mereka sudah mulai macet. Oke ya, Mbak Tia kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Dead Soul.
Terima kasih Ye Gunawan, teman-teman Marlo, Cimol, terima kasih. Teman-teman yang mensupport, saya ucapkan terima kasih ya. Detsul, selamat malam Detsul. Detsul. Halo. Ayo, semalam. Yang namanya Detsul yang mana nih Bang? Coba Islam. duduk dulu Bang, duduk Bang. Bang, duduk Bang. Abang bisa duduk? Malah. Waduh, baiklah, dia belum bisa duduk teman-teman. Ya, nampaknya habis minum anu dia, mabuk mirasnya. Ayo, silakan. Kita kasih naik lagi ada Anok Juman. Ya, Anok Juman, selamat malam Anok Juman. Anda sudah saya naikkan ini untuk kedua kalinya, tapi Anda belum nyangkut-nyangkut. Nampaknya memang Anda harus membeli sinyal yang lebih bagus nih, Anok Juman. Oke, Anok Juman dia tidak nyangkut lagi. Nampaknya Anok Juman ini dia sedang berada di puncak gunung, jadinya nggak ada sinyal. Oke, silakan ya. Kita kasih naik ada Putra Perkasa. Ya, selamat malam Putra Perkasa. Halo Putra Perkasa. Macet lagi. Baiklah. Ya, teman-teman kalian sudah menyaksikan bagaimana orang-orang muslim mereka tidak pernah tahu isi Al-Qur'annya. Bang, kok kamu bilang begitu, Bang? Saya kan mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang saya alami. Masa kamu suruh saya mengambil kesimpulan dari peristiwa yang tidak saya alami? Ya. Selama kita diskusi ini, kan tidak ada orang Islam yang ngerti ayat Al-Quran. Betul nggak? Iya. Bahkan kita yang harus menjelaskan sama dia. Seperti itu. Ya, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Di Arch 07. Iya, di Arch 07. Silakan nyalakan kamera, Bang. Bapak, selamat Natal sebelumnya, Bang. Bang, abang Muslim atau Kristen? Saya Kristen, cuman saya baca konten-konten VT yang... Oke, mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf sekali Bang, kita turunkan dulu. Ya, nampaknya dia tidak mengerti channel ini channel apa ya. Teman-teman, kita bukannya kita membuka forum diskusi lintas agama ya. Apalagi naik ke sini ngomong kamera yang nggak dinyalain. Kita langsung turunkan itu ya. Kalau Anda sudah biasa nonton channel ini, Anda naik langsung nyalain kamera. Roh Adam. Ya, Roh Adam, silahkan nyalakan kamera Anda. Banyak yang macet nih teman-teman ya. Halo Roh Adam. Macet. Oke. Macet. Kita kasih naik ada Tafak.
Terima kasih. Ye Gunawan, makasih. Ya, Tafak, selamat malam. Naik, diam, tidak mau ngomong, mogok bicara, mogok bicara. Bang, yang saya inginkan itu jangan mogok bicara, tapi mogok jadi orang Islam. Cuman mogok bicara saja naik ke sini. Ya, silakan. Terima kasih yang memberikan support. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Makasih Ye Gunawan. Terima kasih ya Ye Gunawan ya. Kita kasih naik ada Papa Dilan. Mana tadi Papa Dilan ya? Oh ini aja lah. Saldi. Oke. Saldi. Kabur lagi. Bang, kayaknya orang-orang Islam tuh udah takut loh Bang naik ke sini Bang. Iya, karena orang Islam tuh tahu saya itu menyampaikan kebenaran. Cuman mereka itu keras kepala gitu. Iya, ayo silakan. Coba ya yang muslim-muslim silakan. Ong Shop. Ong Shop. Ya, selamat malam Ong Shop. Silakan nyalakan kamera dulu. Malam Bang Edis, keren. Oke, selamat malam Ong Shop. Ong Shop, saya mau tanya dulu Bang. Abang Islam Ya. atau Kristen Bang? Islam dong. Assalamualaikum. Islam. Tapi kok assalamualaikum sama saya ini? Kenapa? Bang, gini. Bentar. Saya ngasih salam. Enggak Bang, saya salah, gini, maksud saya gini Bang. Tidak boleh Anda itu mengaku Islam, tetapi Anda bilang Edis TV keren. Bagaimana ini? Coba, dari mana kami tahu bahwa Anda sungguh-sungguh seorang Islam? Nah itu dari pertama biasanya orang Islam kan panggilnya Assalamualaikum. Kan sudah jelas itu orang Islam. Salahnya kenapa kalau saya bilang salam sama Mas Edis? Karena Orangnya keren kok begini. memang. Karena begini Bang, banyak orang Islam di sini itu yang naik itu ingin membantah saya. Ini kok Anda naik, tiba-tiba Anda bilang saya keren. Tapi dari logat Anda kayaknya Anda ini orang Madura ini ya. Nampaknya dia ini betul-betul muslim. Nah, tapi gini Bang, coba Abang bacakan dulu satu surat di dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul seorang muslim. Surat apa itu? Sembarang? Sembarang saja. Surat yang ada kaitannya dengan tema ini. Silakan. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi Terus lanjutin dulu. Lanjutin dulu. Lam yalid wa lam yulad. Tekanannya di situ, Bang. Tekanannya yang langsung ada kaitannya dengan tema yang Bang Edi angkat itu di situ. Iya. Tapi dilanjutkan dulu Bang. Kita kan Bang, lanjutin dulu. Kita ini lagi membuktikan Anda muslim atau tidak. Lam yalid wa lam yulad, lanjut. Walam yakun lahu. Bang Edi ngerti enggak itu walam yakun lahu? Apa artinya Terus? itu, Pak? Selesaikan dulu Bang. Enggak artinya. Enggak, saya nyoba. Ini diragukan dia seorang muslim. Nampaknya dia bukan seorang muslim teman-teman. Bang, bentar, jangan diteruskan. tadi kan kita pengen tahu apakah Anda ini muslim atau bukan. Bacakan satu surat saja tidak bisa sampai selesai. Coba bacakan satu surat sampai selesai dulu. Bacakan satu surat sampai selesai. Ya itu sudah terakhir tadi. Lanjut dulu. Enggak tahu sudah kelas. Terakhir itu ayat terakhir. Baik. Nampaknya dia nggak ngerti. Oke, ini baiklah ya. Teman-teman sekalian, makanya kalau naik ke sini itu nyimak dulu. Saya kan ingin membuktikan apakah Anda ini sungguh-sungguh muslim atau bukan.
Kita belum membahas isi ayat Al-Quran. Aduh, sabar. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar, kita kasih naik yang muslim. Sulimin, coba Sulimin. Ini Sulimin ini berarti kembarannya Sulaiman. Ya, Sulimin, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Jangan dikipas, Bang, mikrofon, Bang, biar tidak berisik. Oke, matiin aja. Kalau ada mikrofon jangan ditiup, Bang. Nanti hamil. Silakan nyalakan kamera. Ada, Mas, bisa. Silakan nyalakan kamera, Bang Ini Sulimin. Udah nyala, udah. Belum, Bang, belum. Oke. Bisa saya bantu dari sini, Bang? Boleh. Oke, silakan itu Boleh, Mas diterima. Edi, sayangku. Jangan sayang-sayang. Udah, oke. Oke. Pak Sulimin. Aduh, alhamdulillah. Oke. Pak Sulimin, saya mau tanya dulu Pak Sulimin. Anda ini apakah betul seorang muslim? Aduh, Aku muslim, Mas. Muslim sejak lahir. Bisakah kita coba bisa cari sinyal yang bagus? Enggak. Ya, kalau kita ngobrol begini nanti kita sakit kepala ini. Ya, saya dan Anda sama-sama sakit kepala. Teman-teman, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mengingatkan. Aplikasi TikTok itu memerlukan yang namanya kuota dan sinyal yang baik. Jadi kalau teman-teman naik ke sini, sinyal saja tidak punya, batalkan saja permintaan Anda itu. Karena yang ada nanti kita ngobrolnya, 5 menit lagi suara saya baru sampai ke telinga Anda. Saya ngomong, halo, begitu. Nanti 5 hari kemudian baru Anda jawab, halo. Jadi sakit kepala kita nanti. Ya, pastikan sinyal kalian yang baik. Saya sampai bosan saya ngomong. Tapi orang maksa aja, udah tahu sinyalnya jelek, masih maksa. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Ari Peter ini kayaknya bukan muslim. Sebentar. Jangan disalib aku Islam. Coba. Jangan disalib aku Islam. Ya, jangan disalib. Silakan nyalakan kamera. Jangan disalib. Apakah Anda mendengar suara saya? Ya, dengar. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Oke. Silakan. Cari tempat prinsip. Nah, biar sinyalnya. Jangan disalib aku Islam. Berarti Anda Islam ya? Iya, waktu saya di jalanan, jangan menyalip. Nah, itu. Oh, jangan ojo disalib aku. Keren ini kaosnya ini. Ojo, maksudnya ojo itu jangan. Jangan disalib aku Islam. Oh, itu maksudnya. Ya. Oke. Bang, kok gelap begini? Ya, oke. Lah, Padang. Bang, ini yang mau dilihat apa, Bang? Setidak-tidaknya topi kacamata doang atau masker doang. Nah, wes oke. Aduh. Jangan ojo disalib. Oke, sebentar saya tanya dulu. Apakah Anda tenang, Bang? Apakah Anda seorang muslim sungguhan? Oh iya, sungguhan. Oke. Cuma saya anak Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Bacakan surat yang Anda hafal. Coba. Yang saya hafal
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, Muslim ini, Muslim. Bang, pertanyaan saya begini, Jadi, kenapa maksudku namaku iku ojo disalib, menyalib, jangan menyalip aku iki. Nah, aku kan ya udah tahu kita perjalanan, Bang, kita udah tahu itu Bang. Gini, Oke. yang Betul, menjadi betul. keheranan saya di sini Bang, Anda kan Islam, hidup di negara Indonesia, mayoritas Islam. Iya. Kenapa Anda kok seperti ketakutan begitu atau seperti malu menunjukkan wajah Anda sebagai seorang Islam? Loh, aku kan temannya Daniel, si masker Kristen temannya. Nah, sama-sama pakai masker. Daniel, Gabriel. Bang, kalau Kristen, gini Bang, saya kasih tahu ya. Kalau Kristen dia live pakai masker, pakai kacamata, dia itu punya alasan takut nanti dipersekusi. Karena kerjaan orang Islam itu biasanya kalau ada orang ngomongin agama Islam sama orang Islam dipersekusi. Oh, salah. Didatangi Bukan begitu. rumahnya, di demo, dilaporin polisi. Itu yang menyebabkan mereka begitu. Nah, Anda ini Islam kok begini? Gimana ini? Coba. Sebentar ya. Hei, ini teman-teman Muslim yang di bawah, tolong direkam ya. Teman-teman Muslim yang di bawah, tolong direkam. Ya, oke. Jadi kalau diskusi itu kita harus membicarakan tentang agama Kristen karena moderatornya agama Kristen. Kalau Edis selalu mengalihkan bahas Islam terus gak berani ditanya tentang Kristen. Sekarang aku tanya, berani tanda? Ya berani, tapi masalahnya kenapa kamu maskeran? Kenapa kacamataan? Maksud saya begini, boleh topi kacamata doang boleh, atau masker doang boleh. Ini semuanya begini nih, mau lihat apa? Nah, oke. Adis, dilepas di kacamata di depan, coba. sama. Lah, oke. Coba buka topinya. Ya, oke. Nah, Oke, gitu. Nah. Ini apa yang mau dilihat? Ya udah sana, kalau udah malu jadi orang Islam. Udah malu jadi orang Islam. Teman-teman, gini ya saya kasih tahu. Ada banyak orang Kristen, dia itu tidak berani ngomongin agama Islam. Sebenarnya dia tahu apa itu agama Islam, tapi dia tidak berani speak up, tidak berani bersuara. Kenapa? Karena nanti berkaca dari yang sudah-sudah, didatangi orang, dilaporkan polisi, di demo di Monas bersilit-silit. Itulah yang menyebabkan mereka seperti itu. Nah, kalau Muslim, kenapa kalian harus seperti itu? Bukankah ini negeri mayoritas Islam? Bukankah orang Islam bebas ngomongin agama lain, bahkan mengundang ceramah, mengundang ustadz ceramah, ya, membahas agama Islam bebas, malah dikawal sama polisi. Zakir Naik itu sengaja diundang dari luar negeri datang ke Indonesia, itu di hadapan umum di atas podium bahas agama Kristen, gak masalah. Gimana? Kecuali kamu sudah malu jadi orang Islam. Oke, ada RK. Ya, selamat malam RK. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, selamat malam. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, saya mau tanya dulu RK, apakah Anda seorang Muslim? Katolik Bang Idis, cuman ya aku mau menyampaikan sesuatu. Oke, nampaknya dia tidak mengerti forum ini, jadi kita turunkan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya tidak bosan-bosannya ya. Teman-teman, forum ini adalah forum yang memfasilitasi bertemunya dua agama. Saya sebagai Kristen mengundang yang Islam. Untuk apa? Untuk berdiskusi ataupun berdebat.
Loh kenapa Bang kok ada begitu? Karena ada orang-orang Islam yang kerjanya bahasin agama Kristen. Salah satunya adalah Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Kata Abdul Somad, kita tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Padahal tidak ada yang memaksa Abdul Somad ngucapin selamat hari Natal. Tetapi Abdul Somad bilang, kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui bahwasannya Isa anak Tuhan. Lo yang ngomong Isa anak Tuhan itu siapa? Yang ngomong itu Al-Quran. Nah kamu nggak percaya? Ayo silahkan naik. Nah inilah forum itu. Jangan negatif thinking dulu. Disinilah bertemunya kita untuk membahas mentuntaskan masalah ini. Supaya menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Gitu dong. Silakan. Yang muslim, ayo naik ke sini. Biar saya tunjukkan bahwa ucapan ulama-ulama ustadz-ustadz kalian itu adalah ucapan yang salah. Ya. Kita kasih naik ada Hura Juniarman. Oke, Hura Juniarman. Silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Hura Juniarman. Halo? Oke, ini salah satu orang yang tidak menyimak ya teman-teman ya. Kita turunkan atau kita bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu teman-teman supaya penonton-penontonnya kadang-kadang dia mengajukan permintaan naik tapi dia sambil ngiler. Silakan. Yo, Hey bro. what's up, brother? What's up bro? Not much, just chilling. What are you up to? I'm talking about, I'm opening discussion. About what? Are you about religion? Are you a Muslim by any chance? No, I'm a Christian. You're Christian. I'm Christian too. So I'm opening a discussion with some Muslims who argue about our Christmas Day because they often say that, oh, we cannot say Christmas to Muslims because when we say Merry Christmas, we admit that Jesus is the Son of God. So I'm proving that Jesus is the Son of God from the Quran itself. Oh no, I completely agree with you. I think Yeah. it's a good thing that you're going around spreading that. Okay. So I'm sorry, brother. So I'm Have a I'm blessed looking day. for Muslims. Have a blessed day too. appreciate Okay. you too. Thank you. Thank you. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik yang muslim-muslim yang terus-menerus ngomong tidak boleh mengucapkan Natal. Nah, bentar ya, kita lihat dulu Abdul Somad. Bentar ya. Somad Natal ya. Perhatikan ya. Perhatikan. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Nah, mengakui bahwa Isa. Nah, saya akan tunjukkan bahwa Isa anak Tuhan. Coba. Kata Abdul Somad kalau mengucapkan Natal berarti mengakui Isa anak Tuhan. Saya tunjukkan dari dalam Al-Quran Isa anak Tuhan. Ayo. Nggak percaya? Naik. Gitu kita diskusi ya. Silakan. Adakah Muslim berani naik ke sini yang mau membuktikan bahwa Isa anak Tuhan? Silakan. Sulimin naik lagi, Sulimin. Coba Sulimin, kamu naik, nyalakan kameramu, coba wajahmu setidak-tidaknya 50% kelihatan. Sulimin. Macet lagi si Sulimin.
Oke, baik. Kita kasih turun Sulimin. Aduh. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar teman-teman. Sebentar. Yanmar. Oke. Yanmar. Silakan Yanmar, nyalakan kamera Anda. Halo Yanmar. Halo Yanmar. Mengajukan permintaan naik. Setelah dinaikkan, diam. Teman-teman, kira-kira salahnya saya itu di mana sih? Menurut kalian kira-kira saya itu melakukan sebuah kesalahan tuh di sebelah mana? Saya ini kan hanya merespon apa yang diucapkan oleh Abdul Somad ini loh. Coba dengerin ini. Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Satu dulu. Kata Abdul Somad, kalau mengucapkan selamat Natal berarti mengakui Isa anak Tuhan. Itu dulu kita bantah itu. Coba, kalau saya membuka sebuah forum seperti itu, salahnya di mana? Heran saya dengan mereka ini. Apakah pernyataan Abdul Somad itu tidak boleh dibantah? Yang membantah pernyataan Abdul Somad masuk neraka? Apakah kalau membantah pernyataan Ustadz Abdul Somad itu adalah hal yang melanggar hukum? Herman saya dengan kalian. Coba naik ke sini. Kita bahas itu pernyataan Abdul Somad. M. Agus. Silakan M. Agus, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Bang M. Agus. Nyalakan kamera dulu Bang. Saya nggak bisa ngebuka kamera ini. Nggak bisa ngebuka kamera. Saya bantu dari sini. Nah, silakan. Sudah sampai di layar Anda, silakan diterima, dipencet itu. Setuju atau terima atau simpan. Sampai nggak di layar? Nggak ada. Nggak ada. Beneran. Ya, berarti Anda sedang mengamalkan ajaran Muhammad yang katanya boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah berdusta terhadap musuh. Nah, baik kita turunkan. Kalau sudah malu, jangan memaksakan diri. Sudah saya bilang berapa kali loh. Ayo, kita kasih naik ada Umar Rando. Selamat malam Umar Rando. Umar Rando. Halo. Ya, silakan Umar Rando. Apakah Anda seorang Muslim? Macet. Halo. Iya, kami dengar, Bang. Oke. Umar Rando, Anda Muslim? Halo. Aduh, Tuhan. Ya, tidur di bawah dulu Umar Rando. Sabar ya, sabar teman-teman. Ya, mungkin keadaan di negeri Konoha itu habis dikorupsi oleh para pejabat dan pemuka agamanya yang namanya sangat Islami. Ya. Jadi kalau kita melihat pejabat-pejabat negara ya seperti Gubernur Jambi Zumi Zola, korup. Nah.
Yang seharusnya rakyat Jambi kaya, yang seharusnya rakyat Jambi itu sinyalnya berlimpah ruah, internet lancar jaya, akhirnya macet-macet. Yang namanya sangat-sangat Islami kalau jadi gubernur biasanya yaitu yang saya sebutkan tadi itu. Ayo silakan. Ayo. Perbaiki sinyal kalian ya. Sinyal kalian yang bagus tuh. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Al-Fajih ini Muslim atau apa ini? Tapi oke, M. Ghazali coba. Muhammad Ghazali. Ini anaknya Ahmad Dhani. Ya, M. Ghazali silakan nyalakan kamera, Bang. Belum bisa, Bang. Belum bisa menyalakan kamera. Oh iya, belum bisa, Bang. Sorry ya, Bang ya. Saya turunkan dulu, Bang. Ya, teman-teman kalau naik ke sini pakailah akun ori. Jangan akun baru bikin. Ya, silakan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini kitab kitab yang katanya burung pria atau burung orang-orang muslim tuh berdiri 70 tahun di surga. Saya nggak habis pikir tuh 70 tahun berdiri di surga itu gimana itu. Akibat orang ngikutin hayalannya Muhammad jadi kayak begini. Ayo silakan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, silakan nyalakan kamera. Bang, abang sudah naik, tapi dinaikin membisu. Oke, kita cari tahu dulu siapakah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Siapakah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Coba dengarkan ya. Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Serius, Pak. Kata Rasulullah. Oke, coba ya kita ini kan versi panjangnya ya nih. Karena itu, nih ya sebentar ya. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oh, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ini. Di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah apa dikatakan? Biladil afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Jadi saya sekaligus mempromosikan ini. Di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tersebut disebutkan kata Rasulullah, zakar atau burung laki-laki ketika dia berdiri 70 tahun tidak turun-turun. Nah, itu kata kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Makanya saya bilang umat muslim itu telah tersesat karena mereka telah membaca Al-Quran terbalik. Al-Quran itu harusnya dibaca begini. Apa isi Al-Quran ketika kita buka? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran ini. Yaitu apa? Injil. Nah umat muslim bacanya begini. Nah dibalikin. Jadinya berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Akhirnya apa?
beriman kepada kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kitab fiqih, kitab itu. Itu yang mengakibatkan umat muslim tersesat. Ya. Itu sekilas promo tentang atau sekilas informasi tentang Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Mang Atta. Oke, Mang Atta. Ya, silakan Mang Atta, nyalakan kamera dulu. Tujuh 70 tahun berdiri itu burung atau tunggak? Itu namanya tunggak. Tunggak kubur. Tunggak kuburan. Silakan Mang Atta, nyalakan kamera Anda. Mang Atta. Oke, macet juga ini Mang Atta. Ya, kita turunkan. Ini ada apa? Masih kok macet semua berjamaah ini. Udah dinaikin. Macet. Oke, kita kasih naik ada Gavin. Ya, Gavin, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Gavin? Oke, halo Bang. Ya, Gavin, apakah Anda seorang Muslim? Iya Bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Gavin. Oke Bang. Kita diskusi dengan baik ya. Kita membahas statement Abdul Somad. Kata Abdul Somad, kalau mengucapkan selamat Natal artinya mengakui bahwasanya Isa anak Tuhan. Iya Bang. Oke. Saya mau tanya dulu nih, Anda betul-betul seorang Muslim? Bagaimana kami tahu bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda membacakan satu surat di dalam Al-Quran, satu hafalan ayat Quran? Astagfirullahaladzim. Coba bacakan satu ayat Quran. Loh. Gimana? Coba bacakan satu ayat Quran. Saya Kristen Bang. Ini juga bodet nih orang ini. Sebentar Islam, sebentar Kristen. Aduh. Teman-teman sekalian, ingat ya. Kalau di channel Islam, kalian boleh berpura-pura jadi orang Kristen. Walaupun kalian Islam. Untuk menjelek-jelekkan agama Kristen. Kalau di sini jangan harap. Kamu di sini ngaku-ngaku Islam, mau jelek-jelekin Islam. Jangan harap. Nggak boleh. Di dalam ajaran Kristen apa dikatakan? Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kamu mau jelek-jelekin Islam di sini nggak bisa. Kamu nggak boleh mengucapkan saksi dusta. Kalau kamu jadi orang Kristen bohong. Yang boleh bohong itu dalam agama Islam. Dalam 3 perkara. Gimana? Walaupun saya ini sering membuat Islam di sini sering terdesak begitu. Tapi saya tidak mau menggunakan cara-cara yang culas, cara-cara yang curang, tipu-tipu, saya nggak mau. Kita ngomong apa adanya aja. Gitu. Kalau statement dari Islam itu benar, kita katakan benar. Kalau tidak benar, kita katakan tidak benar. Ya, silakan Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silakan Muslim, nyalakan kamera dulu. Macet. Gimana ini?
Macet lagi. Berat. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Oke, sabar. Lina Garingging. Coba Lina Garingging. Halo Lina Garingging, apakah Anda seorang Kristen atau Islam? Halo? Macet lagi. Teman-teman, apakah ini karena sudah terlalu larut malam, teman-teman? Karena sudah mau jam 11 malam. Mungkin orang-orang sudah capek begitu ya. Kadang-kadang kalau capek itu teman-teman, kita itu suka nggak nyambung. Saya barusan punya pengalaman, saya itu dikirimin pesan. Ya, sama seseorang, bilangnya begini, Bang, nanti Natalan ya. Saya bilang iya begitu, nanti jam 4. Saya bilang iya. Saya bacanya itu tanggal 4 Januari. Di dalam yang saya baca itu 4 Januari. Ternyata 4 hari ini. Jadi dari situ saya memang tahu bahwa ternyata kecapean itu atau terlalu larut malam itu menimbulkan daya tangkap yang menurun. Itu terjadi, itu nggak boleh kita nafikan. Hal tersebut terjadi di dalam dunia yang nyata ini. Gitu. Padahal Natalan hari ini jam 4, tapi saya bacanya undangan Natal 4 Januari. Memang terjadi hal seperti itu. Ya. Jadi kalau kurang istirahat, mungkin kita bisa sudahi atau bagaimana. Tapi kita kasih dilek dulu nih, ada Rais Fauzi. Oke, Rais Fauzi, silakan. Oke, dia sudah nyalakan kamera. Tapi yang anu dulu Bang, yang bagus Bang, kameranya. Jangan kameranya begini Bang. Kamera begini nih gimana begini. Nah, ya silakan, Rais Fauzi. Rais Fauzi, kabur. Kalau ada orang Muslim bilang katanya, di situ nggak berani diajak debat diskusi. Kalianlah saksinya bahwa orang-orang Muslim kalau diajak debat diskusi dengan saya, memble. Memble. Oke. Kita kasih naik Ardian Karsia. Ya, silakan Ardian Karsia. Ardian Karsia. Nah, hilang. Aduh, hari ini saya tertawa-tawa dengan kelakuan para orang-orang ini. Sudah kita naikkan, dianya nggak jelas. Oke lah teman-teman, nampaknya tema ini kita lanjutkan saja di hari-hari berikutnya. Karena nampaknya tema ini berat ya teman-teman ya. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran tersebut seperti yang kita utarakan tadi ya. Tapi coba nih kita kasih naik lagi nih Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini lagi. Karena dia mengajukan permintaan naik lagi. Oke, dia nampaknya sudah turun. Coba kita kasih naik ada Lela Tobing. Lela Tobing. Ya, Lela Tobing, silakan nyalakan kamera dulu. Ya Bang, sebentar Bang, sebentar. Oke, silakan. Pas lagi kamar mandi. Oke, habis waktu ya teman-teman ya. Habis waktu. Kadang-kadang orang-orang ini gimana ya teman-teman ya.
ngajukan permintaan naik di kamar mandi, giliran dinaiki nanti dulu cebok dulu. Kelakuan orang-orang ini kadang-kadang ada-ada. Oke lah. Saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena kita tadi siaran itu sudah 9:30 malam, terlambat. Karena begini teman-teman, capek loh, siaran itu capek teman-teman. Jangan kalian pikir yang capek itu cuma nyangkul, macul ya, atau kerja berat lainnya. Nge-host begini itu memerlukan energi, konsentrasi, duduk sampai 3 jam, itu capek teman-teman. Makanya kalau saya habis siaran siang, malamnya itu biasanya suka telat. Begitu ya, saya belum tahu ini bagaimana caranya supaya kita bisa menghandle ini 2 kali sehari siaran. Tapi ya kita lihat lah ya, semoga kita tetap prima ya, seperti itu. Oke teman-teman, sehubungan karena mungkin ini sudah malam, tema ini akan kita lanjutkan lagi besok. Ya, kita masih memberi kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Nah teman-teman, di akhir acara sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, teman-teman bisa memberikan support dan dukungannya di yang tertera di layar ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya. Jika teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ. Oke, saya rasa itu saja untuk siaran hari ini teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati ya. Kita akan lanjutkan lagi di diskusi-diskusi yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Selamat Natal. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Salam. Sampai jumpa semuanya. Gitu ya. It's okay bro. Gitu loh. Enggak, kenapa ajaran Paulusnya kok beda dengan ajaran Yesus? Itu Di Mamat kan ada tadi di Pak zaman Bombom Yesus udah nih, perjanjian jelasin, baru, kamu kemana surat Paulus aja kan belum Bobi? ada.